Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto dengan berita-berita baru yang akan kita bahas. Kita juga akan bahas mengenai pergerakan market crypto khususnya Bitcoin dan mungkin bagaimana secara analisa teknikal dan outlook untuk Bitcoin ke depan ya. Karena kita harus bersiap untuk pergerakan-pergerakan crypto selanjutnya. Karena saya rasa akan ada pergerakan besar selama beberapa hari ini gitu ya. Bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya untuk keadaan market crypto hari ini. Kita mulai seperti biasa, kita lihat bahwa market crypto mengalami penurunan sekitar 3,33% dan memang ini sudah sempat kita kasih pemberitahuan juga gitu ya. Kita analisa dan memang sempat kita bahas ada koreksinya market crypto. Lalu di video ini kita juga ada bahas ada kemungkinan untuk market crypto mengalami penurunan juga kalau kita lihat dari secara analisa. Dan memang kalau kita lihat ini Bitcoin mengalami penurunan, sudah turun dari area 21.000, sekarang berada di area kisaran 20.700 gitu ya. Mengalami penurunan sekitar 3,2%. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita mengalami kenaikan atau bahkan untuk kita breakout menembus 22.000, intinya seperti itu. Kita akan coba analisa. Ethereum juga mengalami penurunan 3% dan banyak altcoin beberapa juga mengalami penurunan ya. Kita lihat selama 24 jam terakhir. Nah, ini yang juga cukup lumayan drastis ya kenaikannya, yaitu adalah USTC atau Terra Classic UST dulunya ya. Ini mengalami kenaikan sekitar 147%. Jadi sangat-sangat besar, nggak tahu ada berita apa gitu ya, tapi ini USD mengalami kenaikan secara tiba-tiba juga. Ini dalam 1 minggu terakhir naik 400%. Jangan, kalau teman-teman beli, saya sarankan sebenarnya hati-hati gitu ya, karena memang ini sempat menjadi konflik ya, Luna, USD dan lain-lainnya. Kita lihat juga Stacks ini masih mengalami kenaikan 7%, Tron mengalami kenaikan sekitar 5%, Chilis dan sisanya adalah stablecoin ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, nah ya, udah banyak yang mulai mengalami penurunan. Ada Rune, 1inch, Near, Axie, Pragmatic dan lainnya belasan persen ya. Secara Fear and Greed Index kita masih di extreme fear dan ya ini sedikit mengalami penurunan. Kalau misalnya penurunan ini akan lanjut terus, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke dalam angka satuan, mungkin 9 atau 8 atau bahkan atau mungkin 10 gitu ya. Kita akan lihat aja bagaimana pergerakan kripto beberapa jam ke depan. Lalu kita lanjut lagi. Ini masih mengenai dengan extreme fear gitu ya. Ini dari Documenting Bitcoin, dimana dia membahas segi perspektif gitu ya. Kalian kita perhatikan ya, $21.000 di tahun 2020. Kita lihat secara extreme fear and greed index ya, yang sempat kita bahas di sini, di level berapa, yaitu di level 92. Artinya ini orang-orang merasa ini udah tinggi banget gitu ya, extreme greed bahkan 92. Secara perspektif, kita fast forward 2 tahun ke depan, di tahun 2022 yang kita alami sekarang, di mana Bitcoin berada di 21.000 dan apa yang terjadi secara sentimennya di extreme fear, karena memang Bitcoin bergerak menembus 21.000 di tahun 2020 sampai mungkin ke kisaran $69.000, lalu mengalami penurunan lagi ke $21.000. Jadi memang orang-orang takut gitu ya, apa yang akan terjadi dengan Bitcoin. Mungkin banyak yang bilang Bitcoin scam atau Bitcoin sampai ke nol dan lain-lainnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dari sisi Binance ya. Memang kripto ini bergerak dan memang banyak token-token juga gitu ya, yang bisa di launching hampir sama semua orang asal ngerti gitu ya. Kita lihat dari CoinMarketCap, karena membuat kripto itu tidak seperti membuat perusahaan gitu ya. Walaupun ya, makanya ini kita sebagai investor atau mungkin teman-teman sebagai trader juga ya harus lihat project-project kripto yang memang berpotensi dan memang mempunyai fundamental yang kuat. At least fund atau kripto, duit-duit yang kalian investasikan itu aman gitu ya, di project yang benar. CoinMarketCap is now tracking 20,000 different coins. Jadi ada sekitar 20.000 token atau kripto gitu. Jadi sangat-sangat banyak dan memang ya mungkin seseorang mungkin hanya tahu puluhan kripto atau bahkan maksimal mungkin ratusan gitu ya. Ini ada 20.000. CoinMarketCap itu yang sering kita bahas. Kalau teman-teman lihat di bagian atas di sini ada sekitar tulisan 20.000 kripto gitu ya. Ada 500 exchange juga. Jadi memang pergerakannya cukup drastis gitu ya. Banyak kripto-kripto yang dibuat juga. Lalu salah satunya CZ Binance ya, karena dia CEO Binance. Ya dia lihat Binance ini list about 400 atau sekitar 400. Ya tapi kalau kita lihat 400 sendiri itu masih termasuk banyak juga ya. Walaupun secara perspektif kalau dibandingkan dengan CoinMarketCap, karena CMC ini, CoinMarketCap ini tujuannya untuk tracking harga kripto ya. Jadi berbeda, bukan untuk membeli, dia hanya untuk track. Dia hanya listing sekitar 2% kripto CoinMarketCap, jadi hanya sedikit. Walaupun kalau kita lihat 400 sendiri
bukan berarti 400-400-nya ini aman, cuma memang 400-400-nya ini sudah difilter lah, udah difilter, ya kita sebagai investor atau trader harus filter kembali lagi gitu ya, karena banyak kripto-kripto yang fundamentalnya kurang jelas dan lain-lain gitu ya. Dan kita ngomongin tentang Binance juga. Binance ini kalau teman-teman yang belum ada akun Binance mungkin bisa download Binance dan mungkin bisa daftar juga dengan referral code saya ya, ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa cek juga. Binance ini kripto salah satu exchange terbaik kripto gitu ya. Lihat di spotnya sendiri exchange score-nya 9,9 ya, karena banyak review dan banyak usernya juga ya, banyak fiturnya juga sih, cukup lengkap untuk Binance. Jadi ya mungkin kalau teman-teman tertarik mau membuat exchange baru, silakan download Binance. Secara fitur juga aman. Kalau teman-teman mau lihat Binance Savings-nya, aman ini dalam berarti tetap ada resiko gitu. Jadi tetap resikonya ada, tapi karena banyak usernya mungkin ada banyak asuransi dan garantinya juga dari Binance gitu ya. Ada savings, flexible savings untuk stablecoin dan lainnya. Di sini juga ada untuk launchpad-nya juga kalau teman-teman yang suka project-project baru ya, banyak project launchpad-nya. Kira-kira itu untuk Binance. Ya kalau tertarik silakan download. Kita lanjut juga untuk ini ya. Ini dari Anonymous. Mungkin teman-teman familiar dengan Anonymous. Dia memang tidak pernah membuka mukanya gitu ya, tapi dia sering kalau ada kejadian yang cukup besar di dunia ya, biasanya mereka membuat video ya. Kalau kita nonton sedikit di sini ya. Ya intinya sebenarnya ini Anonymous ini membuat video untuk si Do Kwon gitu. Jadi kita flashback kembali kejadiannya Luna UST crash. Mungkin banyak teman-teman yang familiar juga yang melihat ini crash terbesar di market crypto. Tapi memang bisa kita lihat crash crypto ini mungkin dimulai dari Luna UST. Dari Luna UST hancur, banyak seperti Celsius mengalami penurunan, Three Arrows Capital juga menjadi insolvent atau tidak bisa membayar. Itu mungkin salah satunya karena Luna UST. Karena mereka adalah investor Luna gitu, investor Luna. Karena Lunanya turun, ya mereka tidak bisa membayar gitu ya intinya. Jadi ini Anonymous, dia membuat video. Anonymous send message to Luna founder Do Kwon, khususnya untuk Do Kwon ya, khususnya untuk Do Kwon. Sebenarnya tujuannya apa tidak ada yang tahu juga, tapi mereka mau mencari info tentang Do Kwon. Di mana hasilnya kita juga belum tahu gitu. Saya belum mendapatkan info lebih lanjut. Jadi intinya itu. Tapi walaupun ada tentang Luna, Do Kwon, kalau kita perhatikan justru USD-nya malah mengalami kenaikan ya. USD mengalami kenaikan cukup drastis. Kita lanjut juga di sini Voyager. Voyager Digital ini salah satu public company. Jadi dia sudah bisa ditradingkan gitu ya, saham ya, bukan kripto ya, saham. Ini kita lihat Voyager is a public company. Lalu ini khususnya untuk di Amerika kalau tidak salah, ada debit cardnya untuk kripto sih sebenarnya ya, di exchange. Jadi tapi kalau kita lihat dari sini, Voyager Digital issues default notice to Three Arrows Capital. Jadi intinya mungkin teman-teman sudah familiar dengan 3AC ya, salah satu crypto fund venture capital yang cukup besar ya, invest di top project yang sempat kita bahas, tapi tidak bisa membayar hutangnya karena dia over leverage. Nah di sini Voyager Digital nih kasih default notice, artinya dia tidak bisa membayar hutangnya gitu ya. Di sini dia bahas Three Arrows Capital after the Belgrade hedge fund failed to make the required payments on its loans. Jadi mereka mempunyai hutang ya ke Voyager sekitar 15.000 Bitcoin dan 350 juta USDC, dan ini tidak bisa dibayarkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya bad news untuk Three Arrows Capital, tapi juga bad news ke dalam Voyager Digital karena mereka terkena exposure di sini ya. Crypto exchange shares in crypto exchange. Jadi sahamnya si Voyager Digital ini mengalami penurunan karena dia membuka bahwa dia terkena exposure atau paparan dari crashnya si Three Arrows Capital karena dia nggak bisa membayar hutangnya. Jadi kalau kita lihat satu garis, ini semua memang berawal dari mungkin bisa dibilang Luna UST. Dari Luna UST karena Three Arrows Capital sendiri adalah investornya Luna, salah satu investor Luna, mereka juga terkena dampak dengan crashnya. Dan karena Three Arrows Capital ini hutang Voyager Digital sendiri yang kena dampaknya lagi. Jadi ini sebagai chain reaction gitu ya, lama-lama semua orang kena gitu yang ada exposure, kira-kira itu. Jadi kalau kita tanya apa asal mulanya, ya dari si Luna UST crash sendiri gitu ya. Kita lanjut lagi, ini dari si Plan B ya. Ini juga cukup menarik. Plan B bilang this is getting interesting. Dia sendiri juga bilang menarik ya. If Bitcoin does not close June above 200 week moving average. Jadi kalau misalnya Bitcoin closingnya di bawah 200 week ya, moving average mingguan 200 ya, moving average 200 mingguan, itu kisaran di 22.000. Nanti kita lihat lebih detail.
that will be the first monthly close below 200 week moving average. Jadi bakal di bulan pertama kali di mana Bitcoin ini closing dari sejak tahun 2013 yang dia trackingnya di bawah 200 week moving average gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin nggak bisa closing di bawah di atas 22.000, intinya seperti itu. Kita akan lihat ke price Bitcoin. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita bahas secara short term dulu seperti biasa, baru nanti kita lihat secara long termnya ya. Kita exit. Nah oke, kita lihat secara short term. Ini Bitcoin baru aja mengalami penurunan dump gitu ya. Ini bukan koreksi biasa, ini penurunan yang cukup cepat ya. Kita dari sini drop boom 4,3%. Tapi memang ini sudah sempat kita warning juga di beberapa video terakhir yang sempat kita bahas, ada potensi Bitcoin test di sini di atas top channel ini kemungkinan mengalami penurunan ya, karena dia gagal breakout, dan memang dia gagal breakout, mencoba naik ya, tapi ada rejection, akhirnya dia ke bawah lagi. Nah, bagaimana selanjutnya, pergerakan selanjutnya untuk Bitcoin? Apakah dari sini Bitcoin bisa recover atau tidak gitu ya? Kalau kita lihat sebenarnya, coba kita lihat dari volume sendiri. Volume buy-nya di sini cukup lumayan kuat ya. Kita lihat di sini ada sell off, tapi volume di sini juga cukup lumayan besar, walaupun bisa dibilang lebih besar volume sell-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin ya Bitcoin bisa tes ke atas ini, ya turun ke bawah, tes ke dalam previous supportnya dia itu berada di kisaran 20.800-an ya. Memang di sini dia lagi sedikit naik, dan mungkin kalau ini nggak kuat dan dia nggak berhasil breakout ke atas lagi, ya artinya mungkin ada penurunan lanjutan lagi gitu. Jadi teman-teman jangan buru-buru, wah ini Bitcoin turun waktunya beli. Nah mungkin kalau di kisaran level 20.000, 20.200 ada potensi kalau menurut saya ya di sini menjadi level zona liquidity-nya gitu ya, di bawah banyak orang yang menunggu. Kenapa nggak di 16.000 atau di 18.000? Sebenarnya ada potensi untuk Bitcoin ke bawah lagi gitu ya. Tapi saya rasa banyak orang yang masih mau menunggu Bitcoin di bawah sini gitu ya. Ya, kita juga ada target sebenarnya akan di 16.800 untuk Bitcoin mengalami penurunan. Tapi apakah itu akan terjadi di saat ini juga? Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Saya rasa mungkin di sini liquidity zone-nya di sini di kisaran level 20.000, 20.200. Ya ini mungkin masih bakal menahan pergerakan Bitcoin. Jadi hanya koreksi ya, cukup besar sebenarnya 6% untuk Bitcoin. Lalu mungkin bisa ada kembali kenaikan lagi. Itu kalau kita lihat dari pergerakannya. Mungkin ya, bukan berarti itu yang akan terjadi juga. Bisa salah juga analisanya. Mungkin dari sini ada sedikit rally, lalu kalau tidak kuat mengalami penurunan. Nanti kita lihat juga, karena kan tadi kita lihat ya Bitcoin mau closing candle bulanannya dia di 1 Juli. Jadi mungkin mendekati penutupan akhir bulan ya, mungkin Bitcoin ada penguatan lagi, dan mungkin dia akan mencoba untuk closing di atas level 22.000. Jadi ini kalau memang ini yang terjadi, artinya Bitcoin dump lalu kembali lagi pump lagi gitu. Apakah benar atau tidak ya nanti kita akan coba analisa juga. Ya, jadi jangan terburu-buru juga. Kita lihat secara volume, secara konfirmasi gitu ya, kalau mau mengambil keputusan atau teman-teman untuk trading istilahnya ya. Kita lihat juga untuk yang mingguan ya. Jadi kita membahas candle ininya mingguannya. Nah kalau kita lihat secara weekly, kemarin kita sempat bahas Bitcoin closing di level 21.000. Jadi memang ini tidak terlalu bagus, tapi tidak terlalu jelek juga sebenarnya, tidak terlalu buruk juga, standar gitu ya untuk Bitcoin closing di sini. Tidak ada penguatan, tidak ada pelemahan, ya cukup inilah. Kita lihat dari sini juga dia closing karena warna hijau sebenarnya. Tapi nanti kita akan lihat juga yang penentunya sebenarnya ada yang tadi closing candle bulanannya. Kalau kita lihat di level ini, nah ini kita bisa lihat 200 moving average-nya ya. Di sini adalah di garis yang warna merah ini, merah muda mungkin ya, atau pink gitu ya. Jadi Bitcoin intinya kalau misalnya mau closing di atas 22.000 ini di kisaran 22.400 ya. Jadi harus mengalami kenaikan sekitar 9%. Jadi ini bisa dibilang sebagai pump juga kalau memang ini terjadi. Apakah bisa? Nanti kita akan lihat secara volume buy-nya gitu ya. Karena sebelumnya di fase-fase minggu kemarin pada saat Bitcoin naik, di sini volumenya kurang gitu ya untuk Bitcoin kembali pump lagi. Makanya banyak analis yang berkata ini Bitcoin mungkin masih ada penurunan kembali. Jadi kita harus lihat dari secara volume apakah bisa atau tidak gitu ya. Memang in general sebenarnya kalau kita lihat secara monthly candle, Bitcoin ada tendensi untuk closing di atas 200 weekly moving average gitu ya. Di sini kita nggak bisa lihat karena di candle monthly-nya sendiri. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.